kira-kira kedepannya maunya Nofri dengan Sayuri ini jadi apa? Pengembangannya Bang. Sebenarnya sih kalau pengembangannya kita sudah pikir dari awal terbentuknya ini, cita-citanya kami pasti kasih mau dibesarkan, sayurnya dibesarkan. Terus yang kedua, kita mau bukan sekedar sayur nantinya, cuman kebutuhan masak ibu di rumah. Dan lebih fokusnya juga nanti dari pribadi, saya punya pikiran buat sayur yang khusus untuk anak-anak, bayi dan balita, karena itu sangat dibutuhkan sama ibu-ibu. Iya, benar. Karena kan daripada kita harus meremas sendiri, blender sendiri atau jadi kan itu yang kita pikirkan. Jadi sudah bagaimana? Ini Nov sudah berumah tangga? Belum. Belum, cuman berpikir ke situ. Berpikir untuk ciptakan menu untuk anak. Karena terinspirasi dari teman-teman kan yang sudah berumah tangga. Biasa dia untuk mencukupi kebutuhan nutrisi anak itu repot, harus beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Tapi mimpinya kayak gimana Nov dengan Sayuri ini? Apakah tiba-tiba nggak mimpi Nofri ini membuat Sayuri itu kayak outlet besar, fresh market gitu ya? Kalau sampai situ belum. Cuman kita berpikir bahwa di sayur ini terkenal bukan cuman di Makassar. Sayur ini kalau bisa punya cabang di daerah lain. Jadi seperti ada, kalau mungkin semua sudah tahu kayak sayur box. Sayur box itu sudah terkenal se-Indonesia, yang awalnya cuman ada di Jakarta terus merambah sampai dia bisa mengirim sampai seluruh Indonesia. Kita juga sebenarnya berpikirnya sampai segitu, punya cabang dan bisa memproduksi ini bukan cuman untuk warga Kota Makassar, bahkan keluar. Gitu. Oke, pemenangnya dari jawaban sandal apa yang disukai banyak orang, jawabannya adalah sandal terasi. Sandal terasi. Pemenangnya adalah dari FB Muhammad Dahlan. Aduh, kecewa kayaknya. Muhammad Dahlan. Kita punya standar menentukan pemenang, ada jejak digitalnya, malah ada kita punya alat yang tidak ada di lembaga lain untuk menentukan siapa yang pertama menjawab. Abdi ASK lama bawa nanti Udin yang bawa ke rumahnya Bunda Lili. Kambi Lili Tamsil, Udin siapa? Udin Kondro. Muhammad Amri Hamifid, kakak Nofriji, Suhartini Harti, sukses terus Sayuri. Ini Suhartini Harti kenal nggak? Suhartini Harti kayaknya teman. Cakep nggak dia? Cewek dia. Oh, cewek. Bukan calon, bukan ya? Teman ya. Kerja di mana dia? Dia juga punya usaha. Kalau ini dia punya usaha laundry di ya? sini. Iya. Gitu ya. Andi Radeng selalu puas dengan Sayuri, selalu menyajikan sayur fresh, sangat membantu pada kondisi pandemi ini tanpa perlu lagi ke pasar. Sayuri sukses selalu. Ya, saya sepakat dengan statement Andi Radeng ini soal produk Sayuri. Kita nggak perlu lagi ke pasar. Jadi kalau adaptasi kebiasaan baru, harusnya pasar begini nih, supaya kita nggak kena COVID, tidak jadi klaster pasar, yang ada klaster Sayuri. Itu. Nah, pertanyaan kedua,
siap-siap, jangan menyerah. Tetap. Mengapa polisi tidak menilang supir truk yang berhenti di tanda larangan? Kenapa polisi tidak menilang sopir truk yang berhenti di tanda larangan? Oke, Nov. Sekarang selain berdua ada karyawan nggak? Ada Berapa orang? 3 orang. Wih, luar biasa ya. Kalau kita ini kan karena kesibukan juga, jadi dari awal memang yang saya bilang tadi, dalam masa pandemi karena orang-orang melakukan karyawannya dipecat atau ini, kita malah mempekerjakan orang, merekrut orang langsung 3 orang. Jadi dari awal, starting awal memang kita sudah kita butuh 3 karyawan untuk menjalankan usaha ini. Satu bagian admin, yang satu bagian pengantaran, satu bagian processing. Jadi 3 itu yang penting. Pertanyaannya, ini modal dari mana nih? Kalau modal berdua, jadi yang teman tadi kita berdua patungan, jadi kita sudah hitung. Jadi sebenarnya usaha ini sudah terpikirkan sejak November 2019. Cuman karena kita agak sulit karena belum ada contoh, belum ada, kita masih berpikir masih meraba usaha ini nanti jalannya gimana. Jadi kita lakukan riset, mulai dari riset untuk penyimpanan, riset untuk metode penyimpanan, daya tahan sayur, itu kita semua riset sampai packingan apa yang bagus dan cocok untuk sayur ini, yang penampilannya tetap menarik itu. Jadi kita semua tetap riset semua ini. Nanti pada awalnya sih sempat ragu karena tiba-tiba muncul pandemi. Cuman dengan Bismillah, akhirnya kita tetap berani lakukan buka sayuri di masa-masa ketika orang sulit. Kami tetap optimis untuk membesarkan sayuri. Modalnya itu modal sendiri ya, modal sendiri. Berdua. Tidak terpikirkan modal perbankan apa enggak? Kalau perbankan enggak, Bang. Kalau perbankan enggak. Kalau sebenarnya sih kita berpikir, karena kan masa ini kalau kita lihat pemerintahan sekarang kan lebih meningkatkan UMKM. Jadi biasa juga dengar dana UMKM dan sebagainya. Sebenarnya kita buruh yang itu. Sempat ada bantuan pemerintah untuk meningkatkan UMKM, cuman sampai saat ini kayaknya belum. Kita coba cari informasi, cari informasi, coba mengajukan, cuman belum sampai, mungkin belum, bahkan emailnya sempat dikirim belum ada balasan kayak gitu. Jadi belum ada sama sekali, masih pure dananya dari kami berdua. Bagi pemerintah yang telah menyatakan membantu UMKM, tolong dibantu nih sayuri ya. Beliau membutuhkan support di masa-masa seperti ini supaya uang rakyat yang menjadi bantuan itu juga tepat sasaran. Ini bagus Pak, bos-bos, bagus nih dia punya ya. Jadi mengapa tidak menilang sopir truk yang berhenti di tanda larangan? Karena sedang jalan kaki ya. Yang menjawab benar di FB adalah Andayani Indah. Andayani Indah. Patapari Uleng, bukan cuman ibu-ibu, anak kos juga senang dengan adanya sayuri. Sukses terus Ki Kanov. Ya dik ya. Patapari Uleng, ini kayaknya orang Sunda nih. Patapari Uleng.
Terus pertanyaan berikut, pedagang apa yang punya sepatu banyak? Pedagang apa yang punya sepatu banyak? Ya, ini Pak Nofri, kalau pada akhirnya apa harapan Bapak Pak Nofri ini terhadap usaha-usaha seperti ini ke depannya? Kedepannya sih kalau kita sebisa mungkin UMKM itu harus ditingkatkan karena perekonomian lahir itu pasti dari bawah. Jadi ekonomi masyarakat kuat, pasti perekonomian yang di atas juga kuat. Jadi kita coba berusaha untuk tingkatkan. Di atas itu maksudnya apa? Kayak apa tuh? Ini kalau misalnya kan perekonomian di tingkat pusat atau apa itu. Kalau yang jelas kalau misalnya masyarakatnya sejahtera pasti semua ikut senang juga. Itu ya. Jadi terus apa hambatan menjadi UMKM khususnya dalam produk sayuran ini? Kalau sayuran, kalau kendalanya kami di sayuri sebenarnya ini harga yang fluktuatif. Kita tahu kan kalau misalnya yang Bang None tadi bilang harga bawang, harga tomat dan sebagainya kan, itu sebenarnya kalau di pasar itu fluktuatif, kadang turun, kadang naik. Tapi kita harus tetap konsisten. Produknya kami kita tetap konsisten. Harga konsisten. Tiba-tiba bawang naik 60.000 sampai 70.000, kita tetap harganya sama. Kalau turun, alhamdulillah kita tetap harganya tetap sama. Gitu. Jadi kayak istilahnya subsidi silang. Kalau harga naik ya banter-banternya untungnya berapa, kalau misalnya harga turun ya tetap dapat juga gitu. Ya, jadi kelihatannya hambatannya adalah ada apa ya? Anda menjual fixed rate sementara harga bahan baku Anda dia fleksibel ya? Fleksibel, fluktuatif. Turun. Pernah nggak rugi dengan selisih itu? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah belum. Kalau hitung-hitungannya kami setelah pengeluaran bahan dengan ininya belum. Cuman kan kadang dapat untung tipis atau istilahnya jalan di tempat. Kadang seperti itu. Karena kan apalagi kemarin menjelang Idul Fitri kan semua barang-barang naik, bahan-bahan naik itu. Pada masa-masa seperti itu. Oke, Pak. Tadi pemirsa Nofri bilang harga produksinya dia rate-nya sama, tapi harga bahan bakunya fluktuatif. Ini juga harus menjadi pikiran kita. Negara harus hadir dengan regulasi yang tentu menjaga kestabilan berusaha masyarakatnya. Harusnya kalau menjelang Idul Fitri, logika saya jangan mahal. Karena ini Idul Fitri, bos. Mau lebaran, mau puasa, harusnya barang-barang yang mahal. Karena orang mau puasa. Gitu. Jadi itulah. Tapi apapun itu, terima kasih. Nofri udah hadir di sini. Dan telah memberi kita sebuah gambaran bahwa sayur itu bisa diinovasi dengan cara seperti ini dan sangat bermanfaat. Bagi yang mau pesan silahkan, dan saya yakin Anda akan menemukan sensasi baru dengan memasak sayur dari instan yang udah dipotong, udah dicucikan oleh Nofri dan kawan-kawannya. Ya, terima kasih. Semoga sukses terus, Nof. Dan cepat-cepat kawin supaya ada yang temani cuci. Dan yang terakhir adalah jawaban pada pedagang apa yang punya sepatu banyak. Itu pedagang kaki 5, kena 5 kakinya. Seandainya saya punya kekuasaan,
untuk mengatakan ini. Pemenangnya adalah Nur Fajriani YouTube ya. Selamat Nur Fajriani YouTube atas kesempatannya mendapatkan jawaban ini. Salam bagi keluarga Nur Fajriani. Semoga sehat terus dan makan terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.